Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan juga Kakak Asdos. Di pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat yang berjudul Pembuatan Aplikasi Absensi Mahasiswa saat masuk ruang ujian. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan dari kami. Ada Kaila, ada Anggito, ada Kesya, ada Muhammad Alamin, dan saya sendiri, Nabil Malik. Di pendahuluan, aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengelola ujian dalam melakukan proses absensi dengan lebih efisien. Dalam pembuatan aplikasi kam- dalam pembuatan aplikasi kami menggunakan struktur data queue dalam untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut. Aplikasi ini memungkinkan pola ujian untuk melakukan beberapa operasi, antara lain: pertama, menambahkan mahasiswa ke dalam antrian; kedua, mengabsen mahasiswa; ketiga, memeriksa antrian; dan yang keempat, menampilkan visualisasi; yang terakhir, keluar program. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Kaila. Selanjutnya, latar belakang aplikasi yang kami buat, yaitu pada setiap pelaksanaan ujian, penting bagi pengelola ujian untuk memiliki sistem absensi yang dapat mencatat kehadiran mahasiswa saat memasuki ruang ujian. Sistem manual dapat mencatat absensi seringkali memakan waktu dan memungkinkan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat mempermudah dan mempercepat proses absensi mahasiswa. Selanjutnya, tujuan yang kami buat, yang pertama, menambahkan mahasiswa ke dalam antrian untuk diabsensi. Yang kedua, melihat daftar antrian mahasiswa yang telah terdaftar. Dan yang terakhir, memeriksa kehadiran mahasiswa saat memasuki ruang ujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada implementasi. Kelompok kami memiliki beberapa fungsi dalam pengimplementasian program. Yang pertama ada fungsi init untuk metode konstruktor yang menginisialisasi variabel-variabel instan. Yang kedua ada fungsi enqueue. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan nama mahasiswa ke dalam antrian. Yang ketiga ada fungsi dequeue. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan mahasiswa dari antrian. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi menu. Fungsi ini mendefinisikan menu utama dari program yang kami buat. Terdapat beberapa opsi pilihan yang harus user input, seperti yang pertama, ada tambah mahasiswa ke dalam antrian; yang kedua, absen mahasiswa, yang nantinya nama mahasiswa akan keluar dari antrian; yang ketiga, update; keempat, cek antrian; dan yang terakhir adalah keluar program. Fungsi kelima yaitu fungsi visualisasi. Fungsi ini digunakan untuk memvisualisasikan keadaan saat ini dari antrian yang tersedia. Dan yang terakhir ada fungsi update. Fungsi ini digunakan untuk mengubah data yang terdapat pada antrian. Data yang diubah berdasarkan indeks yang user masukkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kode yang ada dalam program aplikasi kami. Yang pertama itu ada import OS. Digunakan untuk membersihkan layar konsol nantinya dalam kode. Kemudian ada kelas Q. Mendefinisikan kelas bernama Q. Selanjutnya ada fungsi init. Digunakan untuk menginisialisasi variabel-variabel instan, ID underscore depan, ID underscore belakang, banyak item, dan data. Ada self.id underscore depan sama dengan non, digunakan untuk menyimpan indeks depan antrian. Kemudian ada self.id underscore belakang sama dengan non, digunakan untuk menyimpan indeks belakang antrian. Terus ada self.banyak item sama dengan 0, digunakan untuk menyimpan jumlah elemen dalam antrian. Dan yang terakhir ada self.data sama dengan array kosong, digunakan untuk menyimpan data yang nantinya akan disimpan dalam antrian. Kemudian ada fungsi enqueue, digunakan untuk menambahkan elemen antrian. Self.data.append digunakan untuk menambahkan data variabel X ke dalam list data. Self.banyak item plus sama dengan 1 digunakan untuk menambahkan variabel banyak item dengan 1. If self.id underscore depan is known,
Jika ID underscore depan bernilai non, menunjukkan antrian kosong, maka self.id underscore depan sama dengan 0. Maka ID underscore depan diatur menjadi 0. Self.id underscore depan sama dengan self.banyak item kurang dari 1. Artinya ID underscore belakang diatur menjadi nilai saat ini dari banyak item dikurangi 1. Kemudian ada fungsi dequeue. Fungsi ini digunakan untuk menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. If self.banyak item sama dengan 0, jika banyak item bernilai 0 yang menunjukkan antrian kosong, maka mencetak antrian kosong. Jika tidak, yang di dequeue sama dengan self.data self.id underscore depan. Mengambil elemen di depan antrian, menyimpannya dalam variabel yang di dequeue. Kemudian ada self.data self.id underscore depan sama dengan non, yaitu mengatur elemen di id underscore depan menjadi non. Self.id underscore depan plus sama dengan 1 menambahkan id underscore depan dengan 1. Self.banyak item kurang dari sama dengan 1 mengurangi banyak item dengan 1. Dan yang terakhir return yang di dequeue, mengembalikan variabel yang di dequeue. Kemudian ada visualisasi, digunakan untuk memvisualisasikan keadaan saat ini dari antrian. For in range self.banyak item, yaitu berfungsi untuk mencetak sebuah baris tanda hubung untuk setiap elemen dalam antrian. Kemudian ada print kosong untuk menambah baris baru. ID sama dengan self.id underscore depan plus 1 digunakan untuk membuat variabel ID dengan memasukkan nilai self.id underscore depan plus 1 untuk penomoran. For in range self.banyak item mencetak data pada list, list mencetak data pada dalam fungsi print. Kemudian ID plus sama dengan 1 untuk menambahkan variabel ID dengan 1. Kemudian ada for i in range self.banyak item mencetak sebuah baris tanda hubung untuk setiap elemen dalam antrian. Dan yang terakhir ada fungsi update. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data dari antrian. If IDX lebih dari sama dengan 0 dan IDX kurang dari self.banyak item, yaitu memeriksa apakah IDX berada dalam rentang yang valid. Rentang yang valid adalah dari 0 hingga self.banyak item dikurangi 1. Self.data IDX sama dengan new data. Mengganti data pada indeks IDX dengan new data. Ini memperbarui data pada posisi tertentu dalam antrian. Kemudian mencetak data pada nomor IDX plus 1 telah diperbarui. Jika tidak, maka mencetak nomor tidak valid. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi def main menu, yaitu untuk mendefinisikan menu utama dari program dengan cara menerima sebuah contoh dari kelas Q sebagai parameter. Pilih sama dengan Y untuk mengatur nilai awal pilih menjadi Y. While pilih sama dengan Y untuk memasuki loop yang berlanjut selama pilih adalah Y. Aus system untuk membersihkan layar konsol. Selanjutnya, di sini ada opsi menu utama untuk program, yaitu ada yang pertama ada tambah mahasiswa ke dalam antrian, kedua absen mahasiswa dengan cara langsung ketika di absen langsung keluar dari antrian, yang ketiga perbarui data mahasiswa dalam antrian, 4 cek antrian, 5 keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pilihan-pilihan tersebut dengan cara melakukan dengan cara apa sih namanya? Nah, selanjutnya if string input, silahkan masukkan pilihan Anda untuk meminta pengguna memasukkan pilihan dalam menyimpan data dalam variabel pilihan. Yaitu if pilihan sama dengan 1. Apabila kita klik bentar. Kok ini begini sih? Nah, apabila kita memilih 1, maka kita akan menjalankan obj nama, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan nama yang akan ditambahkan ke antrian, yaitu dengan cara misal kita menginput nama admin lalu enter. Nah, kita akan menjalankan obj name, yaitu dengan cara meminta pengguna untuk memasukkan name yang akan ditambahkan ke dalam antrian. Saya akan memasukkan name dari admin, yaitu maka nama mahasiswa Amin telah masuk ke dalam antrian.
lalu klik enter untuk melanjutkan. Lalu di pilihan kedua ada jika memilih opsi 2, kita akan menjalankan TMP sama dengan key DQ, menghapus elemen depan dari antrian menggunakan metode DQ dan menyimpan dalam TMP. Nah, lalu kita memilih 2, misal, maka ketika di absen, data Amin akan langsung keluar dari antrian. Jadi kita ketika di absen menunjukkan operasi DQ yang berhasil, pesan berhasil dicetak. Jika tidak, antrian kosong, maka dicetak pesan yang menunjukkan antrian kosong. Enter untuk sebagai contoh, saya akan menginput nama lagi. Maka ini udah dimasuk ke dalam antrian. Maka pada pilihan ketiga, kita akan key visualisasi, yaitu sebuah metode visualisasi dari objek key dipanggil untuk memvisualisasi keadaan saat ini dari antrian. Itu IDX sama dengan integer, input masukkan nomor data yang ingin diperbarui. Untuk input dari pengguna untuk memasukkan nomor data yang ingin diperbarui dalam antrian. Baik, di sini saya akan menjelaskan main menu, yaitu untuk mendefinisikan menu utama dari program, menerima sebuah contoh dari kelas Q sebagai parameter. Pilih Y untuk mengatur nilai awal Y, untuk mengatur nilai awal menjadi Y. Pilih while pilih sama dengan Y untuk memasuki loop yang berlanjut selama pilih adalah Y. Oh, sistem untuk membersihkan layar konsol. Di sini disediakan untuk opsi menu untuk program utama. Di antaranya ada tambah mahasiswa ke dalam antrian, lalu absen mahasiswa apabila ketika sudah di absen, maka langsung keluar dari antrian. Yang ketiga, diperbarui data mahasiswa dalam antrian. 4, cek antrian. 5, keluar. Di sini saya akan menjelaskan sesuai opsi utama ya, main menu. Jadi pilihan pertama, di sini ada pilihan string input, silahkan masukkan pilihan Anda untuk meminta pengguna memasukkan pilihannya dan menyimpannya dalam variabel pilihan. Yang pertama, if pilihan sama dengan 1, maka obj nama akan dijalankan. Sebagai contoh, saya akan langsung mempraktikannya, yaitu masukkan nama yang ingin Anda tambahkan. Untuk meminta pengguna memasukkan nama yang akan ditambahkan ke antrian. Misal, Amin. Lalu, ada obj nim untuk memasukkan nim. Maka ketika sudah diisi, akan mencetak nama mahasiswa telah masuk ke dalam antrian. Pesan berhasil dicetak. Input, klik enter untuk melanjutkan. Maka dilanjutkan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan lagi. Maka udah masuk ke dalam antrian. Nah, saya akan mengecek antrian apakah nama tersebut sudah masuk ke dalam antrian. Nah, di sini sudah masuk, yaitu dengan cara memilih, jika pengguna memilih opsi 4, maka key visualisasi, yaitu metode visualisasi dari objek key dipanggil untuk memvisualisasi keadaan saat ini dari antrian. Lalu input, klik enter untuk melanjutkan. Untuk menunggu pengguna menekan tombol enter sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya dalam program. Maka enter. Selanjutnya, saya akan mengedit nama dari mahasiswa, yaitu dengan cara elif pilihan sama dengan 3, maka key visualisasi untuk memvisualisasi dari objek key dipanggil untuk memvisualisasi keadaan saat ini dari antrian. IDX sama dengan integer input, masukkan nomor data yang ingin diperbarui. Misal saya ingin memperbarui, saya tekan 3, lalu masukkan nomor data yang ingin diperbarui, yaitu dengan cara Amin. Dia ada di absen 1, maka kita klik 1, memasukkan nama baru, misal Al Amin. Kita masukkan, lalu new name akan dijalankan, yaitu string input masukkan nim baru akan dijalankan. Kita enter, masukkan nim baru J0403221010 misal. Nah, maka key update, metode dari key update dari objek key dipanggil dengan argumen IDX min 1,
karena nomor yang dimasukkan dimulai dari 1, sedangkan indeks tetap dimulai dari 0. Dan new nama ditambah new name. Ini akan memperbarui data pada nomor data yang dipilih dalam antrian dengan NIM baru yang diberikan. Maka klik enter untuk top program selanjutnya. Lalu sini saya akan mengabsen mahasiswa, yaitu dengan cara elif pilihan sama dengan 2. Saya akan mengecek terlebih dahulu untuk sebelum diabsen apakah nama sudah diganti atau belum. Udah ya, udah diganti. Maka klik enter untuk melanjutkan. Selanjutnya saya pilih opsi nomor 2 untuk mengabsen. Dan jikalau dia udah diabsen, dia akan keluar dari program. Yang TMP sama dengan key DQ menghapus elemen depan dari antrian menggunakan metode DQ dan menyimpan dalam TMP. Jika TMP is not known, maka akan mencetak mahasiswa telah diabsen. Jika tidak, maka antrian kosong. Akan mencetak antrian kosong. Lalu klik enter untuk melanjutkan. Nih, seperti saat ini mahasiswa Alamin yang absen pertama telah diabsen. Klik enter untuk melanjutkan. Maka pada dicek antrian di sini sudah tinggal Kaila sebagai mahasiswa yang absen selanjutnya. Nah, jika kita ingin mengabsen lagi, maka kita tekan 2 lagi. Sehingga di antrian tidak ada nama mahasiswa lagi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan opsi 5, yaitu ketika pengguna memilih opsi 5, maka akan mencetak Anda telah keluar dari program dan mencetak terima kasih. Fungsi quit yaitu untuk keluar dari program. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, misalnya memasukkan nomor 6, maka akan mencetak pilihan tersebut tidak tersedia dan klik enter untuk melanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan if underscore name underscore sama dengan underscore main untuk memastikan bahwa kode hanya dieksekusi jika script dijalankan langsung dan tidak diimport sebagai modul. Key sama dengan Q membuat sebuah contoh dari kelas Q yang disebut key. Main menu untuk memulai loops utama pada program. Maka di sini saya belum keluar, maka saya akan keluarkan. Nah, di sini akan mencetak Anda telah keluar dari program. Terima kasih, Keisha. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari program yang kami buat adalah dengan menggunakan konsep antrian, program ini dapat mengelola antrian absensi ujian dengan efisien. Mahasiswa dapat ditambahkan, diabsen, dan data mahasiswa dalam antrian dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Program ini memberikan kemudahan dalam memantau dan mengelola antrian absensi ujian. Baik, terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen maupun Ibu dosen dan juga Kakak Astos. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.